salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, pada video kali ini saya Rima Ristumi Putri CGP Angkatan 8 Kota Magelang akan menayangkan video diseminasi saya di SMA Negeri 2 Magelang, dimulai dengan rencangan tindakan aksi nyata. Silakan disimak. Latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik, yaitu menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid-murid, sehingga perlu dilakukan suatu aksi disiplin positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Tujuan dari diseminasi ini yaitu pertama, berbagi informasi sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi dan pengetahuan tentang budaya positif ini bersama rekan guru. 2. Pendidik dapat menerapkan posisi manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. 3. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. 4. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 5. Menumbuhkan karakter dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan 6. Menumbuhkan motivasi peserta didik dari dalam dirinya untuk disiplin dan tanggung jawab serta senantiasa melakukan pembiasaan budaya positif. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah: pertama, partisipasi dan keterlibatan aktif dari rekan guru dan seluruh warga sekolah. 2. Pendidik dapat menerapkan posisi manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. 3. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. 4. Terbentuknya kesepakatan kelas. 5. Tumbuhnya karakter sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. 6. Tumbuhnya motivasi peserta didik dari dalam dirinya untuk disiplin dan tanggung jawab serta senantiasa melakukan pembiasaan budaya positif. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah: pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah terkait waktu dan kesempatan untuk melakukan diseminasi dengan rekan guru. 2. Membuat keyakinan kelas. 3. Membuat kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Dan 4. Mengkoordinir dan mengawasi siswa dalam menjalankan poin-poin dalam kesepakatan kelas. Untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya susun, tentunya saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Adapun dukungan yang saya perlukan yaitu dukungan dan izin kepala sekolah, dukungan dari rekan guru dan seluruh warga sekolah, serta keterlibatan siswa dan juga dukungan dari orang tua siswa, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada acara pagi hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa melalui agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan acara yang pertama dari Bu Rima dulu akan menjelaskan tentang disiplin positif. Nah, monggo Bapak Ibu mungkin bisa dicermati dengan baik. Ada tanya baru nggak Ibu? Ada. Nanti monggo Bapak Ibu kalau yang mau tanya dan jawab dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Monggo kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar
Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan saya waktu untuk berdiskusi di sini tentang disiplin positif. Kebetulan saya mendapat tugas untuk diseminasi disiplin positif dalam pendidikan guru penggerak. Mohon waktunya sekitar 1 jam, Bapak Ibu, untuk saya memaparkan ini. Sebelumnya, supaya kita lebih semangat lagi, saya ada sedikit ice breaking. Kurang Bapak Ibu? Ya, siap. Baik, boleh berdiri semuanya. Jadi ice breaking kali ini judulnya adalah Marina Menari. Mungkin ada yang sudah pernah Jadi akan memimpin Buras. Boleh yang mau memimpin? Beri contoh. Monggo, Buras. Ayo Bu, temani saya Bu. Ayo berdua Bu. Marina sekarang namanya Corona. Marina seperti ini, jadi nanti ketika contohnya Marina seperti ini, menari seperti ini, kemudian di atas seperti ini, kemudian menara seperti ini. Jadi nanti kita bernyanyi Marina menari di atas menara seperti itu. Nanti akan dibolak-balik dan ada yang cepat dibolak. Bapak Ibu yang menyanyi, saya memperagakan Bapak Ibu menyanyi seperti itu, nggih. Boleh kita simulasikan terlebih dahulu? Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Oke, baiklah. Kalau gitu saya dulu yang menyanyi, Bapak Ibu yang memperagakan, nggih. Marina menari di atas menara. Marina menara di atas. Marina menari. Menara di atas. Marina menari. Sekali lagi. Sekali lagi saya yang memperagakan, Bapak Ibu yang menyanyi. Sebentar, yang salah konsekuensinya bagaimana? Sekali lagi nggih. Sekali lagi nggih. Ayo, Marina. Menari di atas menara. Di atas Marina menari. Menara menari di atas Marina. Oke, teman-teman kita semua. Ternyata pada fokus semua ya, masih pagi kita semangat semua. Iya benar. Oh iya. Nggak bisa. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin?
Tertib. Atuh. Ada peraturan. Manutan. Manutan. Leman. Tentunya berkaitan tentang misalnya tata tertib, kemudian ada apalagi Bapak Ibu? Waktu. Aturan. Kepatuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini kita banyak menghadapi misalnya anak-anak yang kurang taat pada peraturan dan biasanya konsekuensi yang kita lakukan bisa berupa hukuman, bisa berupa mungkin teguran dan apalagi hukuman itu sering sekali kita dengar sebagai konsekuensi dari misalnya anak melakukan kesalahan atau pelanggaran begitu ya. Sebelum itu Bapak Ibu di sini ada sedikit kuis. Silakan Bapak Ibu menebak apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi pada link barcode tersebut. Silakan scan barcode-nya Bapak Ibu. Saya pencet. Ada 2 kali mencet pergoda Google Bu. Ya. Google Lens. Mana ya Bu ini Google-nya? Nah ini muncul buatan nggak Bapak Ibu? Ini tak ada kan? Nggih. Mana Mbak? Di Google Bu. Nah ini di sini. Terus di sini ditautkan di sini. Di Google Lens. Nah ini. Ini loh. Buka kamera. Nah, tautkan di situ. Apa yang lain? Google. Ini. Nah ini Bu, ditautkan di situ. Muncul buatan Bapak Ibu? Silakan G, kalau sudah muncul bisa dimulai. Terus ya Pak G? Diklik Start. G, start. Ini terus gimana? Klik linknya. Ini Terus, nah diklik linknya. Oke. Terus di sini ya. Start mulai. Silakan, ada 14 pertanyaan dan isiannya hanya hukuman atau konsekuensi. Jadi di situ ada kasus, Bapak Ibu silakan memilih itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mulai start. Nggih. Boleh diulangi. Klik aja. Klik linknya.
Kakak gini mbak. Dipasin. Nah, Ini ya. nggih, klik linknya. Sudah muncul ternyata Pak Sandika sudah selesai mengerjakan. Betul berapa Pak? Oh betul 10 dari 14 G. KKM berarti. Lagi itu balik lagi. Alah, aku kan salah bener. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Jangan dibetulkan semua. Jangan. Jurang ulang ya? Bisa Bu? Oke. Salah satu, alhamdulillah. Yang betul semua dapat snack dari Bu Ayu. Sampun begini. Oke, berarti benar 13 dari 14 soal. Dalam waktu 2 menit. Iya. Waktunya 2 menit. Kumpulkan anak-anak. Aku salah satu. Mau pensiun. Sementara skor masih dipegang oleh Bu Eka dan Bu Fitria, salah satu dari 14. Benar 13 dari 14 soal. Betul semua? Sampun, keluar saja Bu. Nggih. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Ada yang betul semua? Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu, ini yang kami pelajari di guru penggerak. Jadi kami mengidentifikasi apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini cenderung pada identitas gagal G, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini adalah disiplin positif identitas sukses. Hukuman ini indikatornya apa? Antara lain sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi konotasinya lebih ke negatif nih kalau hukuman. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Dan selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang itu berupa hukuman. Tapi kalau berupa konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah mendengar kata restitusi? Barusan nih.
Jadi nah, beginilah definisi dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita sebatas hanya memberikan konsekuensi, walaupun itu baik juga dilakukan, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah menerapkan langkah restitusi, yaitu sampai pada solusi bagi anak, yang tentunya karakter itu akan melekat kuat pada diri anak. Jadi anak tersebut melakukan tindakan yang positif, disiplin positif, bukan lagi karena hukuman maupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tetapi karena murni dari dirinya sendiri, nggih. Dan itu bisa dilakukan dengan penguatan positif dari kita semua. Nah, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi anak itu juga butuh penguatan disiplin dari kita semua, Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga sekolah. Karena kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, nggih. Arti kata merdeka sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya nuramung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa awan. Mungkin ini Pak Solekan yang bisa sama Bu Siti. Iya, saya nggak pasti. Pak Solekan, monggo Pak Solekan. Ini artikulasinya yang betul bagaimana? Kalau memang menurut tadi masa Mardika itu jarwane, misalnya jarwannya kan jarwannya makin itu mawi bahasa Indonesia. Mardika itu jarwane ora mung lepasin pangreh, yen uga kuat kuwasa amandiri piyangga. Yang berarti merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Terima kasih Pak Solekan sudah membantu saya dalam membacakan petuah tersebut dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi merdeka itu bukan berarti kita membebaskan anak sebebas-bebasnya, tetapi juga ada self disiplin dari situ. Anak itu juga dia bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana sih supaya merdeka yang juga disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari peraturan, hukuman, maupun ingin mendapat pujian atau penghargaan. Nah, itu adalah PR kita semua, ya Bapak Ibu. Sekarang ini kan kita ingin menebalkan karakter anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi nanti melalui visi dan misi sekolah kita berkesinambungan untuk bisa menguatkan karakter positif dari murid-murid kita. Nah, kemudian untuk menjalankan hal-hal tersebut, tentunya kita ingat-ingat kembali ada 5 posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Reconstruction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid sebagaimana dan mengapa? Nah, itu adalah refleksi untuk kita semua, bagaimana kita di dalam kelas itu apakah sudah sesuai
apakah sudah berefek yang positif untuk anak-anak. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Nah, ini ciri-cirinya kalau penghukum bagaimana Bu Corona? Memuji. Memuji sudah menghukum. Teriak-teriak. Jadi karakter penghukum ini biasanya beliau atau dia tidak peduli anak itu alasannya apa. Jadi kamu sudah melakukan kesalahan, jadi kamu harus misalnya keliling lapangan memutar ke lapangan 10 kali gitu. Sepatunya copot, dipakai. Nah, sepatunya copot, tidak boleh memakai seharian gitu. Itu tanpa peduli apa yang melatar belakangi anak tersebut. Tapi kalau sudah 3 kali mengingatkan nggak ada perubahan ya boleh tuh. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi kita nanti posisinya di sini apa Bapak Ibu? Nah, Tetap nggak boleh. Di sini tetap menghukum. Ada proses. ya, tadi ada contoh-contoh kasus yang sudah dikerjakan Bapak Ibu guru, nggih? Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya ciri-cirinya gimana Bu? Jadi kalau penghukum itu sebenarnya tidak boleh Bu. Kita Kalau masalah solusinya paling enak cara menuntut membaca kalimat. kita nanti posisinya yang bagus itu sebagai manajer. Jadi kita mencari tahu alasannya, bertanya, kemudian nanti ada segitiga restitusi di sini. Kali itu seperti itu. Terus apa yang dilakukan lagi? Kita bukan menghukum, tapi kita memberi solusinya bagaimana nanti anak tersebut. Tergantung dari kesalahannya. Jadi Contohnya videonya. Oh, video aja. Mata punya gambaran itu loh, ada masalah. aku belum dapat videonya. Tidak telat, selesai dijemput Bu. Nah itu loh. Oh, Bu Corona sudah ada videonya di YouTube ya. Coba ya. Apa Bu judulnya Bu? Salah satu mobil guru jadi mobil sekolah. Punya ibu Corona. Di link ya? Judulnya apa Bu? Dia lemes. Apa aku belum ini ya? Ini kayak Tapi coba lihat ini. Full screen gimana sih? Memunculkan motivasi. Nah, kalau seandainya itu Nah, jadi kita ada 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Dan tiga, menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan saya jelaskan bagaimana seorang guru berada dalam proses menggunakan penerapan seni dan institusi. Contohnya, Sudah lama nggak ketemu? Kenapa ada yang kritik? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk sudah berbuat seperti kamu. Saya lebih milih pagi nih. Cara ngomongnya itu lalu. Kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau mungkin kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun Sejauh ada juga keyakinan apabila kita bisa marah, saya ada kira-kira. kira-kira kamu bersedia menghadapi masalah ini tidak? Iya Pak. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang tanggung jawab kali ya Pak. Dan Iya. Bagaimana? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Ada prosesnya ketika kita melakukan segitiga restitusi itu, sampai anak menemukan sendiri solusinya apa, dan dia menemukan keyakinan dalam dirinya sendiri, nilai-nilai apa yang akan dia tebalkan, apa yang akan dia lakukan di kemudian hari. Nah, itu biasanya membekas di dalam diri siswa. Gitu. Minta tolong. Gimana? Dimulai dari menstabilkan identitas. Gimana Bu? Nah, kasusnya yang dari buku kita itu mungkin dari step 1, step 2, step 3 itu sudah dilakukan terus. Tapi dari kondisi anak itu tidak secerdas anak itu, begitu secara psikologi, secara emosional itu tidak seperti yang dicontohkan di video. Nah, kalau seandainya itu terjadi, gimana solusinya menurut
KM-nya. Permasalahannya kalau kita ingat dulu zamannya mbah-mbah kita, mungkin yang dari 36 butir-butir mutiara itu, kita kan selalu ditekankan berpajak silat, ya mutiara Pancasila kok tiga tahun kan berpajak ya orang butir mutiara Pancasila, gitu. Gitu. Nah, dulu itu kita selalu diingatkan dengan itu konteksnya orang Jawa. Kalau menghadapi personil di lingkungan kita, semu menteri, semu bupati, dan dupa ingkuli, gitu. Nah, kalau tidak bisa melaksanakan dengan tiga itu, gitu, kemungkinan besar orang dulu itu ya didupa, dikandani raiso, semi raiso, dikandani raiso, akhirnya dupa wae, itu gekmu. Gitu loh. Tapi nggak tahu kalau yang dari IKM, makanya untuk menyelesaikan yang tiga ini, kalau yang dari DSM nggak bisa, dikandani raiso, kok dibuka ya raiso, itu terus bagaimana caranya? Masanya tipikal anak-anak itu beda dari lingkungannya, beda dari lingkungan keluarga aja. Kadang-kadang kita itu kan melihat banyak permasalahan keluarga di anak-anak kita. Gitu. Kemudian yang di masyarakat itu juga ternyata seperti itu. Terus yang di sini juga, yang di lingkungan sekolahan, mungkin kita itu mengharapkan dari anak-anak itu, bahwa udah ayo masing-masing punya rasa menghargai sesama, tapi nyatanya ada blok di antara anak-anak sendiri. Kalau tak sonasi, kalau tak prestasi, kalau itu kan kasihan anak-anak yang punya masalah seperti itu, angger-angger dikandani, angger-angger ya, seperti itu kan, dan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Padahal ya kalau yang tiga itu di SMI Raisa, kemudian di kandani nggak bisa, di Dupa aja juga nggak bisa. Nah, terus bagaimana itu? Kan ini kasusnya Bu Puji tadi ya, sampai kemas gitu. Itu kan Bu Puji udah pelajaran itu sih, makanya bukan solusi apa ini. Iya ini loh, ini kan diskusi kita. Betul, kita diskusi ya Bapak Ibu. Di sini saya masih belajar juga, jadi harapannya kita di sini saling memberi penguatan. Monggo Pak Priaji. Mohon monggo silakan Pak Pri. Ini teorinya seperti ini. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini, saya hanya memperhatikan saja dulu. Jadi ini kan sebenarnya teori ya. Iya. Teori itu kan muncul dari hasil suatu penelitian. Ya. Tapi yang disampaikan Bu tadi itu adalah kasus yang ada di lapangan. Sementara maaf ya, saya gagal di guru praktek mengajar. Tapi saya mengikuti terus ya. Di sosial media banyak, bahkan saya juga mencari namanya guru merdeka. Ya, jadi kita tuh harus berimbang. Ya. Pertama begini, kalau ini diterapkan di kondisi real, maka setidaknya ada tiga pembagian. Kalau saya tadi menerangkan dulu ya. Pertama maaf ya, siswa kita ini lebih dari 50% data kemarin itu dari animasi, dari keluarga. Berangkat pagi, pulang sore, anaknya perkembangan jiwanya seperti apa, orang tua itu nggak tahu. Kemudian mereka datang ke sekolah dan tidak membayar. Mereka hanya mendapatkan standar. Nah, dari lingkungan sosial seperti itu, karena saya sejarah, dari lingkungan sosial seperti itu, dan saya juga sempat diajak Bu Puji, boncengan ya Bu Puji, sampai setahuan Pak Joko, ya. Kami melihat langsung secara real, ya. Kami belajar real bahwa ada rumah itu luas, tidak ada sekat-sekatnya. Seandainya saya datang ke rumah itu jam 11 malam, bisa jadi saya melihat anak saya itu tidur dalam keadaan bagaimana orang tahu. Mungkin mulai dan sebagainya. Nah, dari latar belakang itu otomatis akan mempengaruhi persoalannya. Yang kedua, bisa jadi
anak yang ditampilkan dalam video tadi itu adalah dari latar belakang pendidikan. Karena bagaimanapun juga latar belakang orang tua, kemudian lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan sosial, pergaulan, bacaan, literasi dan sebagainya itu akan mempengaruhi berarti kepribadian anak. Nah, kalau tadi ada 3 apa tadi? Segitiga restitusi. Segitiga kita lihat ya Bu, triangulasi ya. Jadi triangulasi ya. Jadi secara sederhana itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Teo tadi itu sudah dilaksanakan ya. Nah, kalau Pak Joko bisa mengetahui banyak tentang kasus anak itu kan dari wawancara. Sedangkan untuk kualitas dan BK itu kita terjun langsung di lapangan. Jika kita sebelum kesana kita tuh merekonstruksi dulu anak ini tepatnya bagaimana. Nah ini ada kasus Bu. Saya melatih 10 orang yang silat. Saya getak, saya marahi, bisa diterima di program negeri. Semua. Terima kasih atas salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oyi dan Pak Priyaji sudah memberikan masukan, penguatan juga. Mungkin saya juga kurang pengalaman di sini karena jadi wali kelas juga baru ini. Jadi untuk menangani anak-anak spesial seperti itu saya juga masih kurang pengalaman dan saya mencoba untuk menerapkan dalam pelatihan pendidikan guru penggerak ini menggunakan strategi seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu kita mengetahui kalau anak melakukan hal yang di luar kendali itu biasanya ada kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi dari anak-anak tersebut. Apakah itu kebutuhan dasar berupa ya kebutuhan sehari-hari atau tentang kebutuhan tentang kesenangan, aktualisasi diri dan sebagainya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bu Corona ingin memberikan penguatan? Kita kan bisa di ini. Saya sudah dapat dulu pelajarannya. Pelajarannya itu tadi saya sudah dapat duluan. Jadi pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia yang kita juga harus memahami. Model kita apakah sudah terpenuhi belum kebutuhan dasar. Jadi tidak hanya memandang dari kacamata kita, pengalaman kita dulu, zamannya sudah berbeda. Pendidikan kita yang harus diberikan ke anak juga berbeda. Jadi apa yang dimaksud kurikulum merdeka yang kemarin yang dimaksud merdeka itu ternyata saya juga baru paham. Merdeka itu singkat urutan. Jadi M itu mengenali diri, E-nya elaborasi, R-nya ruang kolaborasi. Jadi terjemahan merdeka itu bebas ya, tapi itu urutan singkat kita dalam mengajar. Jadi mengenali diri itu dalam arti begini, kalau kita mempelajari dalam satu materi, kita jelaskan ke anak, kenali dirimu sendiri. Kamu paham nggak materi ini? Atau paham nggak pelajaran ini? Kenali dirinya sendiri. Sampai tahap berapa? Itu yang nanti disebut assessment diagnostik. Ya, nanti ada tesnya itu macam-macam, nggak harus tertulis itu nggak. Diagnostik itu kadang anak diberi identitas diri misalnya. Orang tuanya kerja apa, aktivitasnya apa, itu sudah assessment ya, juga salah satunya seperti itu. Jadi itu tadi dalam segitiga restitusi yang dicontohkan tadi, kita harus pandai-pandai membuat pertanyaan terbuka. Kalimat terbuka itu yang belum pengalaman, saya itu juga belum pengalaman. Saya praktek rekaman sama anak dalam menegur dan membuat segitiga restitusi itu juga sering salah. Jadi membuat kalimat terbuka yang tadi ada contohnya itu saya sendiri juga belum pengalaman. Itu yang harus dilatih oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Corona. Mungkin salah satunya demonstrasi konseptual. Demonstrasi eksplorasi konsep. Jadi kalau mengajar tuh mengenai diri. Minta tolong operator. Ya.
Nah, menyambung dari Bu Corona tadi nggih Bapak Ibu tentang pertanyaan terbuka tadi sampai anak menemukan sendiri keyakinannya, mungkin kita juga salah satunya bagaimana pinter-pinternya kita untuk menanyai anak tersebut sampai dia benar-benar paham dia itu misalnya melakukan kesalahan, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dikuatkan dari keyakinan dirinya sendiri untuk disiplin positifnya. Ya. Mungkin secara tidak sadar ternyata kita sudah melakukan segitiga restitusi tersebut, Bu, Bapak Ibu. Mungkin tapi kita nggak tahu itu ternyata istilah untuk segitiga restitusi sampai kepada dari mulai menstabilkan identitas, kemudian sampai pada menanyakan keyakinan. Tapi ternyata itu bukan merupakan solusi atau belum sampai pada dia berubah karakternya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman bagaimana mungkin kita sudah sampai ke orang tuanya, sudah memahami ternyata ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi seperti itu. Dan kita juga sebagai guru tidak sampai pada privasi tersebut, nggih. Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman. Nah, Pak Priaji lagi biasanya ini Pak Priaji sering menangani kasus-kasus tersebut, nggih. Terima kasih. Saya punya saksinya Bu. Mas. Saya juga punya beberapa kasus sekarang jadi dosen malah orang tua yang menuduh saya mengurus anaknya nggak ada. Bu siapa? Bu Korban sudah tahu kan? Sudah yang mau tahu rezim. Oke, saya berikan contoh salah satu alumni SMA 2 dulu yang bersangkutan tinggal di Yayasan Lanita. Inisialnya R, namanya Tini. Nah, kebetulan bapaknya meninggal karena kebanyakan kopi, karena sebelumnya meninggal di rumah sakit dan ibunya tidak tahu. Kemudian saya pegang bapaknya meninggal sudah dalam keadaan hanyut, tapi masih disiplin gitu. Kemudian saya sampaikan bahwa bapaknya meninggal. Kemudian bapak dan ibunya ini adalah, kalau ibunya pembantu rumah tangga, bapaknya tukang membuang sampah. Nah, yang bersangkutan selama 3 tahun itu tinggal di desa kita, kemudian S1 saya dampingi. Jadi jadi seorang pengacara. Kemudian salah satu kelebihan ini adalah yang bersangkutan kebetulan memiliki memiliki respon semangat yang tinggi. Semangat itu ternyata semangat itu ternyata dibentuk dari satu lingkungan yang baik. Yayasan anak kita itu adalah rata-rata yang pondok yang bertempat tinggal di sana itu rata-rata anak berprestasi. Ini soalnya saya buktikan lagi dengan siapa sih, Anastasia Alba. Anastasia Alba Karoma. Ya, betul. Nah, yang bersangkutan itu saya tanya besok lulus sekolah kemana, nggak tahu. Pak, ternyata dia Surabaya, jadi dulu parkir di Masjid Akbar dan saudaranya dia bisa sekolah dan lulus. Bu siapa? Orang sekali Bulirin pernah melihat saya ya, saya fotografer di Masjid Akbar di Sidoarjo. Saya mencoba mau biasa langsung, ternyata yang bersangkutan sudah bisa eksis. Nah, beberapa pengalaman yang saya pertama, saya selalu bertanya, justru lulus apa nanti? Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan yang memberikan motivasi kepada anak, itu anak menjadi ada minat untuk mengejar cita-citanya. Saya Bapak Ibu tahu kan, saya sampai selama ini Allah belum memberikan malaikat kecil pada orang saya, tapi ada salah satu cara yang memang sangat bagus bisa saya salurkan kepada orang lain. Walaupun itu ya orang banyak mencerca itu mau terserah, tapi yang jelas ada buktinya. Walaupun dari keluarga saya tidak pernah kemudian kamu juga ada saya.
karena toh setelah lulus mereka mandiri. Nah, jadi itu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang apa sebenarnya memberikan latar belakang. Yang kedua, saya selalu menyatakan bahwa janganlah melihat keluarga ya, tapi lihatlah masa depan. Jangan terlalu lama di rumah, nanti di lapangan. Kalau mereka yang rumahnya bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau ini 1 bulan selama kuliah di Jogja, pastinya kepada orang tua itu dapat beasiswa. Padahal yang bersangkutan itu ngelesi dari rumah ke rumah. Ya, pendapatannya 1 bulan itu bisa antara 500 sampai 800. Kemudian saya bantu kalau misalnya koreksi-koreksi sebelum ada aplikasi, saya kirim ke Jogja, nanti tak di WhatsApp, jadi saya aman. Nah, seperti itu. Itu caranya ya, mau saya melihat. Nah, kemudian dari situ, Bapak Ibu, ternyata Rini itu juga bisa beradaptasi di tempat yang baru. Yang pertama, saya selalu memberikan pertanyaan positif. Yang kedua adalah mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bisa beradaptasi di tempat-tempat yang baru. Beradaptasi itu bisa menyelamatkan kehidupannya. Walaupun dalam kekurangan apapun, asal kita bisa beradaptasi, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan apa yang dia lihat, dia pasti mampu. Termasuk juga ini, mohon maaf, Riki sekarang ikut PPG Mandiri yang diterima di Universitas Muhammadiyah Surakarta secara gratis. Saya juga bingung, Pak, saya besok mau PPG dan itu soal di tenang saja Pak, Allah pasti akan biasa. Ternyata betul. Dan selama di Surakarta yang bersangkutan itu juga mandiri sekali. Dia kembali menggunakan aplikasi pribadi bisa mendapatkan gaji sekian, kemudian optimalkan untuk hidup selama di Surakarta. Bahkan ini juga pernah bilang, Bu, Pak Pri, saya dulu pernah diselamatkan Bu Rima, izin pakai kebayaannya. Terus akhirnya yang bersangkutan bisa mengikuti jabatan. Jadi Bapak Ibu pada intinya, ini ya, ini realita ya, real ya. Jadi sangat bagus sekali jika hukuman-hukuman itu berlaku pada anak-anak yang mohon maaf berakal. Nah, anak yang berakal itu malah ya, kalau Islam itu kan juga ada keluarga baik-baik, itu pasti bisa. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana penerapan sistem punishment yang baik bagi keluarga yang tadi disampaikan Bu Oyi, yang orang jelas-jelas abu-abu. Ini kan belum terjadi. Nah, setidaknya mohon maaf ini, kalau seperti kami karena kami melihatnya itu masih sebatas ibaratnya berkuliah, kami hanya mendapatkan teorinya. Sedangkan tugas berlima Corona teman saya adalah cobalah kami itu dijadikan jurnal, coba kami dijadikan video real sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kayak gini. Nah, silahkan. Tapi sekolahnya jangan proyek pemerintah. Proyek SAP itu. Ya, oke. Nah, kemudian kita jangan seperti PTK. PTK itu hasil apa ya? PTK yang gagal itu belum ada gitu. Nah, terima kasih. Sama saya. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu Guru, mari kita saksikan video berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, kita mau bahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sini kamu. Kamu deh, mati kamu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berada menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kita ibu tidak bisa membina kamu. Ini posisinya kalau membuat merasa bersalah nih. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya, sebenarnya kata-katanya lembut, tapi Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak ada masalah terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bisa seperti ini lagi ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab. Karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Beriman, besok Chandra dibeginikan bisa nggak? PR Pak, masih Chandra itu masih PR itu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Leres. Nah, yang paling bagus posisi ini Bapak Ibu, posisi manajer. Aku saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Setelah pulang, Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Salah satu yang identik dari IKM juga kita harus membuat kesepakatan keyakinan di kelas G. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang agar tidak terlambat bangun lagi. Sekarang mau kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri. Tujuan dari posisi adalah agar murid dapat berefleksi akan tindakannya. Guru akan berfokus bidang sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kita harapkan sampai pada posisi mereka menemukan sendiri solusi dari masalah mereka, dan itu akan melekat kuat pada diri mereka. Sepertinya sudah sampai
Jam setengah 10, mohon maaf. Sebenarnya masih ada satu lagi tentang evaluasi P5 karena proyek penguatan pelajar Pancasila kan akan kita hadapi besok. Mungkin akan di lain waktu. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bu Ida. Ucapkan terima kasih kepada Ibu. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Ya, kesepakatan kelas tentunya kalian mencoba bagaimana sih supaya bisa dari dalam diri kalian sendiri, kesadaran kalian sendiri untuk berperilaku di dalam kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya ada nilai kebajikan itu gotong royong, saling membantu, ya. Jadi kalian pengennya satu sama lain peduli, satu sama lain bisa bekerja sama, misalnya dalam piket kelas, ya, tidak ada nanti yang kabur sendiri atau tidak mengerjakan bareng-bareng gitu. Tentunya kan kita pengen semua saling membantu, ya, saling berbagi, saling bekerja sama. Misalnya kalian pengen pembelajaran yang menyenangkan, nah itu caranya gimana? Kerja, ya, saling menghargai dan tolong menolong. Tidak boleh melakukan bullying, betul ya ini? Tidak boleh makan saat KBM. Yang sudah kalian tuliskan tadi ada nilai-nilai yang secara global kita sepakati bersama, ya, seperti nilai kedisiplinan, ada nilai sopan santun, ada nilai kerjasama, ada nilai toleransi. Nah, tugas kelompok masing-masing itu menuliskan apa aja yang termasuk poin kedisiplinan. Misalnya, tidak membolos saat piket, itu kan nilai kedisiplinan. Terus, saat, apa lagi ya? Jika ingin keluar kelas, izin terhadap guru, itu kan nilai kedisiplinan gitu ya. Jadi kalian yang mengambil sendiri apa-apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai tersebut, gitu ya.